Saya mau mulai dengan ini. Saya hari Minggu ini, saya membaca di harian Kompas. Dan saya cukup amazed juga karena di halaman 12 ada seorang menteri yang mengatakan begini bahwa dorong pemuda agar berdaya dan kreatif. Dan dia mulai sebuah statement, dia bilang seperti ini bahwa saat ini pemuda Indonesia yaitu warga usia 16 sampai 30 tahun mencapai 61,8 juta, yaitu setara dengan 24% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Ini dari kutipan dari kata Menteri Pemuda dan Olahraga itu Bapak Imam Nahrawi. Waktu saya baca, saya berpikir ini usia 16 sampai 30. Bagaimana dengan usia 13 sampai 30? Saya percaya bahwa lebih banyak dari apa yang ditulis daripada di koran ini. Dan saya berpikir bahwa begitu banyak next generation, begitu banyak generasi muda di bangsa kita. Oleh karena saya percaya tidak cukup hanya satu gereja yang hanya untuk bisa mengerjakan untuk next generation ini. Dibutuhkan kerjasama antara semua. Bilang kiri kanan bilang, saya butuh kamu. Kita kerjasama untuk memenangkan next generation ini. Saya percaya waktu saya baca ini, saya percaya bahwa ini tugas berat gereja di Indonesia. Ini adalah bagian kita. Ini adalah tanggung jawab gereja untuk melakukannya. Dan hari ini saudara, saya mau sharing sedikit saja. Supaya kita benar-benar mengambil bagian dalam pelayanan next generation ini. Saudara, next generation itu adalah orang-orang yang kita perlu perhatikan. Karena next generation adalah now generation. Kalau kita berhasil memenangkan generasi sekarang ini, kita sedang mempersiapkan next generation menjadi yang lebih baik. Next generation ini adalah masa depan gereja. Saudara, saya percaya orang-orang yang saudara menangkan hari ini, mereka adalah future leader. Mereka adalah orang-orang yang akan buat perubahan di kemudian hari. Dan mereka adalah orang-orang yang membawa kegerakan. Dan saya percaya menurut window 4-14 window, ditulis bahwa usia di bawah 18 tahun adalah orang yang paling mudah meresponi Injil kebenaran. Sehingga mereka orang-orang yang paling mudah untuk dengar kebenaran dan itulah anak-anak muda kita perlu layani dengan baik. So apa yang kita bisa lakukan? Apa yang gereja bisa lakukan untuk memenangkan next generation ini? Saudara, yang pertama saya mau ajak saudara mengerti bahwa kita perlu mengerti kebutuhan daripada generasi ini. Generasi yang lalu berbeda dengan generasi yang sekarang. Ketika kita mengenali kebutuhannya, kita bisa memenangkannya. Nah saudara, saya percaya Bapak Ibu punya handphone, betul ya Bapak Ibu ya? Punya handphone, berapa banyak yang punya handphone di tempat ini? Punya ya? Punya ya? Nah Bapak Ibu, saya punya handphone juga. Nah ini handphone saya nih, mungkin bisa di zoom gak? Nah ini handphone saya. Ada yang ingat handphone ini? Ada yang ingat handphone ini? Antenanya udah hilang ya. Ini handphone. Nah saudara, pada zamannya ini ngetop abis. Berapa banyak dari saudara yang punya handphone ini dulu? Ya, ini top abis. Kenapa pada waktu ngetop? Karena pada zaman itu kebutuhannya dijawab dengan handphone ini. Nah, saudara, tapi berapa banyak dari saudara hari ini masih mau handphone yang seperti ini? Tanya sebelahnya, lo mau handphone kayak gini? Segede bagong. Dan ini benar-benar asli GSM. Kenapa? GSM sedikit mati. Ya. Ini benar-benar GSM. Nah, saudara, waktu dulu saya dikasih sama papa saya handphone ini. Saya bawanya pede banget. Kenapa saudara saya cerita ini? Karena generasi berubah saudara. Apa yang mungkin saudara tak kenali di usia yang di zaman yang terdahulu, mungkin nggak bisa lagi mencukupi kebutuhan hari-hari ini. Hari ini saudara mungkin pakai yang tipis seperti yang saya pakai ini. Saudara pakai yang touchscreen. Bahkan saudara pilih yang punya kameranya yang bagus. Supaya bisa apa? Selfie, ya kan? Supaya kita bisa foto bersama dengan baik. Zaman dulu nggak ada. Cuman handphone begini aja mahalnya minta ampun. Keren dulu, zaman dulu. Tapi sekarang ini nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah tidak menjawab kebutuhan hari ini. Saudara, sama dengan pelayanan generasi. Ketika kita gereja mengerti kebutuhan akan generasi hari-hari ini. Saya percaya gereja akan bisa memenangkan next generation. Yang setuju katakan? Amin, amin. Hari-hari ini saudara, saya ketemukan ada beberapa prinsip yang anak-anak muda pegang, next generation pegang. Prinsip yang pertama yang sering saya ketemukan adalah begini. YOLO, ya. Nah YOLO, ini yang saya ketemu dengan anak-anak muda. Mereka bilang nih, YOLO artinya apa? You only live once. Hidup cuma sekali, artinya apa? Kita kan masih muda. Ya udah dong, have fun aja. Ya udah, kita mau nikmati hidup ini. Ya sudahlah,
saya mau sesuka saya aja. Ngapain ke gereja? Ngapain rohani-rohani? Ngapain? Ntar diatur-atur. Ntar dibatasin. Ntar gak bisa menikmati banyak hal yang indah. Mumpung masih muda loh. Ini yang saya ketemu dengan anak-anak muda. Mereka bilang, udahlah kak, udahlah kok. Kita kan masih muda. Boleh dong coba. Coba tanya orang muda di sebelahnya. Bener gak gitu ya? Nah, tanya sebelahnya kan orang muda semua kan? Ya. Nah, mereka punya prinsip seperti itu. Akhirnya mereka mau coba macam-macam. Percaya ketika gereja mengerti ini, maka kita akan lebih mudah melayani generasi ini dan memenangkan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, prinsip yang sering kali saya ketemukan yang kedua adalah begini, saudara. Ialah FOMO. FOMO artinya apa? Fear of missing out. Artinya apa? Kekinian. Hari-hari ini anak muda maunya kekinian. Yang up to date, yang keren, yang pokoknya nomor satu. Itu sebabnya, saudara, sosial media laku banget. Ya. Siapa di sini yang pengguna sosial media? Oke, saya tanya. Bapak Ibu kan pengguna sosial media. Berapa banyak dari saudara yang masih menggunakan Friendster? Oh, udah gak ada. Yang ketawa ngerti itu. ICQ. Yahoo Messenger. Berapa banyak sekarang saudara pakai Instagram? Facebook Live? YouTube? Line? Pet? Periscope? Bumerang. Nah, saudara kenapa? Kita selalu mau tertampil yang up to date. Kita mau, bahkan mereka anak-anak bilang begini, kita yang penting kita have fun aja. Kita selalu mau yang ini. Sebabnya mereka suka tuh hal-hal yang demikian. Mereka suka hal-hal yang gadget. Mereka suka hal-hal yang bisa menonjolkan diri mereka. Mereka senang untuk melakukan ritual-ritual tertentu sebelum makan ya. Yang sama mungkin seperti yang kita lakukan. Apa ritual apa yang sebelum kita makan kita buat? Apa? Foto makanan. Setelah itu ngapain? Upload sosial media. Saudara, itu yang mereka lakukan. Supaya apa? Ketika ada yang komen, wih ini tempat di mana? Ih kamu keren banget. Ih yuk asik banget. Wah orang itu merasa, wah saya kekinian. Generasi ini terjangkit penyakit ini. Fear of missing out, saudara. Dan itu sebabnya saudara, mereka seringkali mereka mau yang tampil yang terkini. Gaul, saya nggak anti gaul ya. Bahkan beberapa pastor yang tadi cerita mereka gaul-gaul semua. Tapi anak-anak muda bilang nih, saya harus yang gaul. Mereka harus dress up sedemikian rupa dengan tujuan supaya mereka bisa diakui. Supaya mereka bisa diterima oleh masyarakat sekelilingnya. Generasi ini telah kehilangan penerimaan dan kasih tanpa syarat. Kalau gereja bisa memenuhi ini, saya percaya bahwa gereja pasti bisa memenangkan next generation. Gereja perlu menerima anak muda apa adanya. Yang setuju katakan? Amin. Saudara, seringkali yang saya ketemukan gereja akhirnya membentuk tembok-tembok yang membuat anak muda rasa tidak nyaman. Sebabnya mereka memilih ada di luar sana. Yang ketiga saya ketemukan ialah seringkali anak-anak muda alamin, ialah gini, galau. Ya. Tanya sebelahnya, kamu masih galau gak? Ya. Galau ya. Waktu youth camp kemarin, ada seorang anak juga umur 14 tahun, dia kesaksian. Nangis. Saya sudah gak tahan akan kehidupan. Saya mau bunuh diri. Hah? 14 tahun, saya pikir 14 tahun. Tunggu, 14 tahun. Bangkrut kayaknya gak mungkin. Cerai kayaknya juga gak mungkin ya kan. Apa yang membuat dia akhirnya mau bunuh diri? Galau. Saudara, generasi ini generasi yang galau. Ditambah lagi dengan bullying di sekolah. Membuat mereka kehilangan identitas mereka yang sesungguhnya. Ditambah lagi dengan kurang perhatian di dalam keluarga, saudara. Saudara, saya melayani di sini. Mereka kesimpulan ada dua hal yang terjadi, bilang begini. Kalau anak-anak youth seringkali gini, punya uang, punya fasilitas, tapi kehilangan keluarga. Tapi ekstrim berikutnya bilang gini, punya keluarga, tapi gak punya uang, gak punya fasilitas. Nah, saudara, mereka confused, saudara. Belum lagi dengan percintaan. Tadi saya di dalam workshop sebelumnya diceritakan mengenai percintaan ya. Percintaan, cinta A, cinta B, cinta C, dan lain-lain. Belum lagi yang ditolak, galau semuanya saudara. Saudara, akibatnya apa? Generasi ini merasa lonely. Generasi ini merasa tidak dicintai. Dan akibatnya apa? Mereka kehilangan krisis identitas di dalam kehidupan mereka. Bagian gereja apa saudara? Kita perlu kenali ini. Dan kita bisa memberikan identitas yang baru dalam kehidupan generasi yang akan datang ini. Generasi muda ini.
Saudara, ini bagian kita, saudara. Ketika gereja gagal mengenali kebutuhannya, maka kita gagal menjangkau next generation ini. Yang kedua, saudara, kita perlu menerima generasi ini tanpa menghakimi dan mendukung mereka, saudara. Saudara, saya ketemu dengan orang-orang yang suka curhat di sosial media. Adakah di sini yang suka curcol di sosial media? Update status semuanya, ada. Jangan angkat tangan ya, nanti altar call aja, oke? Ada orang-orang yang seperti saya tanya, kenapa kamu suka seperti itu? Ya karena ya kalau di sosial media saya bisa bebas mengekspresikan diri saya. Saya bebas gitu. Dan saya juga tanya, kenapa orang-orang suka game online? Mereka terjebak pada game online. Karena mereka bilang gini, waktu saya main game online, eksistensi saya diakui di tengah-tengah teman-teman dunia maya ini. Mereka diterima dan mereka didukung. Mereka tidak dihakimi. Saudara, mari kita bangun budaya di mana generasi ini merasa aman dekat dengan kita. Karena setiap anak muda adalah unik, setiap anak muda adalah spesial. Mereka punya kekurangan, tapi mereka juga punya kelebihan, saudara. Mari kita menerima mereka. Mau mengerti dunia mereka. Karena dunia generasi ini berbeda dengan dunia yang mungkin kita pernah lalui. Dunia hari-hari ini semakin kompleks, saudara. Mari kita bangun sebuah budaya di mana mereka merasa aman berada dengan kita, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini pelayanan generasi yang saya ketemukan, mereka merasa tidak mendapat dukungan, saudara. Mereka tidak mendapatkan kepercayaan bahkan. Orang-orang muda tidak dapat perhatian karena mereka tidak dibapai dan dimuridkan dengan cara yang baik dan benar, saudara. Hari ini saya mau ngajak saudara, mari kita ngajak untuk bisa menerima generasi ini apa adanya. Mendukung mereka karena mereka adalah future leader. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, ialah mari kita menyesuaikan diri tanpa kompromi kebenaran. Gereja kita perlu menyesuaikan diri tanpa kompromi kebenaran yang ada. Kita nggak bisa lagi menjalani dengan pola yang lama, saudara. Kita perlu lakukan namanya upgrade dalam kehidupan ini. Ada beberapa area yang mungkin kita bisa upgrade. Mungkin packagingnya, saudara. Kita perlu upgrade packaging ini supaya kita membangun sebuah atmosfer yang lebih menarik kepada next generation ini. Saudara, di tangan saya adalah Alkitab. Saudara, ini adalah kebenaran dan kita tidak perlu memperdebatkan ini. Tapi kalau saudara saya hanya mempresentasikan ini, saudara, ini mungkin tidak menarik buat sebagian orang. Tapi kalau misalnya saya packagingnya saya rubah, saudara, saya bikin yang lebih ini, mungkin ini lebih menarik dibanding yang pertama, saudara. Pertama, kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau disuruh pilih mau yang mana, saudara? Yang ini atau yang ini? Hah? Enggak, kalau mau dikasih nih, saya mau kasih nih, misalnya saya mau kasih Alkitab ya. Mau yang dalam bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini? Yang kedua, saudara, kenapa? Ini mungkin packaging lebih menarik, lebih relevan mungkin. Tapi kalau saudara, kalau saya tampilkan yang satu lagi, bagaimana dengan yang ini, saudara? Hah? Saudara, ini hanya packaging, saudara. Esensinya di dalam kebenaran. Tapi packaging ketika kita mulai menyesuaikan dengan generasi ini, kita bisa memenangkan generasi ini menjadi lebih baik, saudara. Nah, saudara, ada area-area mana lagi yang kita bisa upgrade, saudara. Kita bisa sesuaikan strategi, saudara. Kita bisa buat strategi yang berbeda dengan yang lalu, saudara. Sejak kami pindah ke tempat gedung ini, kami rubah strateginya, saudara. Dulu kami event based church. Tapi berjalan waktu kami rasakan kami perlu konsentrasi penuh kepada pemuritan. Kami rubah strateginya, bukan lagi event, tapi kepada pemuritan. Sebabnya setiap Sabtu di tempat ini, saudara, kami fokus. Setiap kali ibadah selesai, kami arahkan setiap jemaat untuk masuk dalam sel grup yang ada di hari Sabtu. Kami research, kenapa kami mau buat itu di hari Sabtu? Ternyata kami punya jemaat Senin sampai Jumat, setiap hari pulangnya sore. Udah sekolah, mereka harus les, mereka harus tutor, mereka harus ekskul, berenang, main biola, naik kuda, ya kan? Apalagi tuh ya, macam-macam deh ya. Akhirnya mereka udah gak punya waktu. Tapi begitu hari Sabtu, mereka punya kesempatan. Ini kesempatan kita untuk membangun komunitas cuma di hari Sabtu ini. Kami rubah strateginya. Nah, saudara, dulu
Kami bikin pemuritan, kami ngikut dengan yang umum saudara. Itu setiap Selasa malam. Ya, tapi kami evaluasi, mereka bisa ikut di hari Sabtu jam 3. Cukup 1 jam saja kelas pemuritannya, setelah itu break. Mereka bisa pergi ke tempat yang lain, dan jam 5 mereka kembali lagi untuk ibadah. Dan ditutup dengan sel grup yang ada. Itu strategi yang kami buat saudara. Nah, saudara bisa temukan strategi-strategi apa yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Packaging seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan. Saya percaya ketika kita mulai menyesuaikan dengan generasi ini, maka kita bisa memenangkan lebih banyak lagi. Tim saudara, saya menyesuaikan dengan tim saudara. Tadi saya cerita dalam workshop, dalam sesi-sesi sebelumnya. Saya punya gap usia dengan orang-orang yang saya layani saudara. Saya melayani anak-anak rata-rata untuk belasan tahun. Sedangkan saya di usia 38 tahun. Saya punya gap dengan mereka. Apa yang saya buat? Saya perlu raise up orang-orang yang gak beda jauh dengan usia mereka. Sehingga mereka bisa menolong saya untuk bisa menjembatani gap usia ini. Mereka yang memberikan input kepada saya, mereka yang memberikan masukan kepada saya bagaimana generasi ini saudara. Sama seperti tadi Kenny katakan, mungkin kita gak tahu. Saya gak dengar semua lagu, saya gak update semua tempat-tempat nongkrong yang terbaru. Tapi mereka cerita dan mereka memberikan masukan yang akhirnya bisa menolong saya bisa lebih mengerti generasi ini dengan lebih baik lagi saudara. Saudara, ini yang kita harus buat saudara. Kita harus mengenali kebutuhan daripada generasi ini. Karena waktu kita mengenali kebutuhan generasi ini, kita bisa mengerti dan memenangkan generasi ini. Kita perlu menerima tanpa menghakimi dan mendukung generasi muda. Dan yang terakhir ialah kita perlu menyesuaikan diri tanpa kompromi kebenaran. Kebenaran adalah mutlak. Kita tidak perlu buat apapun terhadap itu. Karena kebenaran adalah kebenaran yang kita buat adalah upgrade di sisi-sisi di mana menjadi lebih baik. Nah, saudara, ketika gereja melakukan ini, saya percaya gereja akan menjangkau generasi ini dengan lebih baik lagi. Saudara, jangan pernah underestimate seseorang, satu orang pun. Karena mungkin dari satu orang ini akan timbul hal yang luar biasa saudara. Mungkin saudara hari ini mungkin keadaannya mungkin gak banyak yang kita bisa lakukan. Kita baru memulai. Tapi ketika kita memenangkan satu orang saja, maka satu orang ini akan membawa kamu ke perubahan di next generation kemudian saudara. Saya mau cerita apa yang terjadi dalam kehidupan saya saudara. Saya adalah lahir baru di tahun 97 di gereja lokal ini saudara. Saya ada di dalam komunitas gereja lokal ini dan saya bisa menetap karena saya diperhatikan. Saya dimuridkan, dibimbing. Waktu saya berjalan waktu, Pastor Juan sering ngajak. Dan ngajaknya begini, udah yuk full time aja yuk, bantu yuk gitu ya. Bantu yuk pelayanan ini yuk, full time yuk. Saya bilang, enggak ah. Ya, karena itu bukan mimpi saya gitu ya. Pastor Juan selalu ajak, yuk, join yuk. Kita punya mimpi yang besar, kita punya visi yang besar untuk ini. Saya belum mau. Akhirnya saya lulus kuliah, saya bekerja dengan baik. Bahkan selama hidup saya nggak pernah memberikan surat lamaran karena saya selalu dibajak. Jadi saya diminta pindah untuk perusahaan yang lain supaya saya prosesnya baik. Sampai satu hari bahwa Pastor Juan kasih saya penawaran, dia bilang gini, mau nggak kamu bantu saya di full time? Saya doa dulu. Karena saya tahu saya bukan anak-anak hamba Tuhan dan dulu gereja tidak seperti ini dan saya belum bisa melihat jauh ke depan bagaimana keadaan. Saya bilang saya doa dulu. Padahal saya udah lama, doanya lama sekali saudara. Karena Pastor John sudah minta bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya suatu hari di tahun 2004 Tuhan bicara sama saya untuk saya melepaskan karir saya untuk bisa melayani full time. Saudara, saya bicara sama istri saya dan akhirnya kami putuskan untuk full time. Sejak itu saudara, saya ikut dalam pelayanan Pastor Juan, saya mendukung daripada visi daripada yang ada. Saya lebih diarahkan karena waktu lebih banyak, dibimbing lebih banyak. Nah saudara, saya ini
Meskipun ada dalam pelayanan, saya tuh seperti masih bongkah yang kasar, saudara. Saya perlu diasah. Jadi waktu saya melayani sepenuh waktu, Pastor John banyak kasih saya masukan karena saya banyak karakter yang sebenarnya masih banyak perlu diproses, saudara ya. Diproses menjadi lebih baik, saudara. Berjalan dengan waktu, saya berjalan melayani Tuhan, saudara. Sampai saya nggak pernah menyangka bahwa sampai hari ini, bahwa orang yang sama, yang saya dulu nggak punya PD sama sekali, saudara. Saya nggak punya sebuah keyakinan bahwa saya bisa berbicara depan umum. Hari ini saya bisa berbicara di tengah-tengah Bapak Ibu saudara. Nah akhirnya saya pun berhasil mengajak beberapa anak-anak binaan saya di youth untuk menjadi tim full time di GB Gilgal ini juga. Nah saudara, saya mau undang teman-teman saya yang ada. Di mana ada? Saya minta ada Ervin, ada Sam, ada Vino, ada Benkes mana? Benkes ada Robert, masih ada yang lain? Ada lagi yang lain? Pada kemana ya? Pada tugas ya? Ya, oke. Ada Hendrik. Nah saudara, 19 tahun yang lalu, gak pernah ada di bayangan saya bahwa ini bisa terjadi, saudara. Tapi ketika gereja mengambil tanggung jawab, memperhatikan satu orang seperti saya ini, saya pun akhirnya melahirkan orang-orang yang, mereka dulu jemaat, mereka dulu di tim kepemimpinan, sekarang mereka ada sebagai full time di gereja lokal kita. Nah, kita beri tepuk tangan, saudara. Vino baru bergabung tahun ini, dia membantu saya di bidang youth. Ervin udah bergabung berapa tahun ya? Hampir 7 tahun. Waktu lulus kuliah saya challenge dia, mau nggak bantu kita di pelayanan? Ya, saya pakai strategi yang sama seperti Pastor Juan. Ya. Dan akhirnya Ervin setelah lulus dari IT, dia bantu kita untuk IT di gereja ini. Robert tahun lalu ya, tahun lalu dia juga bankers, dia sebelumnya bankers, tapi Tuhan berbicara sama dia untuk membantu pelayanan anak di gereja lokal ini. Sekarang dia ada di Kids Ministry, membantu istri saya. Dan ada Sam ada berapa tahun ya? 6 tahun. 6 tahun sebagai full time, bantu di youth juga. Ini mereka suami istri, Benny dan Jesse. Karena suaminya saya ajak dulu sebagai full time, suaminya ajak istrinya untuk full time jadinya. Dan Benny membantu di gedung sebagai manajer gedung, Jesse di bagian keuangan. Dan Hendrik udah berapa tahun Hendrik ya? 3 tahun dia membantu juga untuk manajemen daripada gedung ini. Dan yang menarik saudara apa? Mereka ada di dalam pengembalaan saya secara langsung, mereka ada di komsel saya saudara. Mereka orang-orang yang dimuridkan dan akhirnya menjadi future leader, pembawa kegerakan. Dan ini gak berhenti saudara, saya juga punya cell group yang lain yang berbuah. Ya, saya minta teman-teman boleh ada di depan yang saya sudah minta. Ada Tasya, ada Michael, mana Michael? Ada Nasya, ada Stephanie Himawan, ada siapa lagi? Ada Fanny, ada Michelle. Ya. Mereka semua ada dalam cell group saya, saudara. Mereka yang dulunya datang ke gereja mungkin. Tapi karena satu orang melahirkan full time yang ada 8 orang tadi, 8 orang. 8. Teman-teman leadership yang ada juga ada Erna. Sekarang kami punya 50 youth leader di Gilgal Youth. Saya mau tayangin dan mereka sebagai mentor-mentor yang memegang kelompok-kelompok, cell group, ada beberapa orang saudara bisa lihat jumlahnya. Yes, lanjut, ada yang 7, ada yang 10, 25, ada yang 22, 23, ada yang 11, lanjut. Ada lagi? Oke. Nah saudara, dari satu orang saudara. Nah saya mau tutup dengan ini saudara, saya mau tutup dengan ayat ini. Mazmur 78 ayat yang keempat saudara. Mazmur 78 ayat 4 dalam Message Bible. Dalam Message Bible ada, ya tolong di multimedia, dia bilang gini. We are not keeping this to ourselves.
we are passing it along to the next generation. God's fame and fortune, the marvelous things He has done. Amen. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman, dia bilang, kita ketemu satu kata bilang ini, we are passing it along to the next generation. Passing artinya kita memberikan, bukan dilempar, tapi kita memberikan tongkat itu kepada next generation. Nah saudara, saya mengundang Pastor John boleh ada di depan. Pak John boleh di sini kok. Ketika gereja melayani generasi, maka generasi ini yang sudah dimuridkan akan melayani gereja tersebut, saudara. Pastor Juan passing itu kepada saya. Jadi anggap seperti ini, Pastor Juan gandeng saya. Ini saya digandeng kepada next generation-nya. Karena pada waktu saya datang tempat ini, saya masih kuliah, saudara. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu banyak, tapi saya dibimbing, dimuridkan, diarahkan hingga hari ini. Ketika saya bisa melakukan fungsi saya dengan baik, saya menggandeng yang lain, saudara. Satu lagi, menggandeng yang lain, 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 saudara. Kita melayani the next generation. Next generation is now generation. Amen.